Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Kekuatan kekuatan batiniah, kekuatan spiritual mendatangkan banyak hal. Bukan hanya kesehatan di jasmani, lebih dari itu adalah kesehatan rohani, kesehatan spiritual. Dan di balik itu semua adalah ada sisi yang sangat penting dalam proses menjalani kehidupan. Tahukah Anda? Apa? Tahu nggak? Kesehatan yang lebih penting dari segalanya, katakanlah umumnya orang berpendapat seperti itu, adalah kesehatan ekonomi. Ya kan? Nah ini, Anda boleh sehat jasmani, Anda harus sehat rohani. Dari sehat rohani, insya Allah Anda akan sehat jasmani. Tapi apakah Anda sehat ekonomi? Ada banyak cara. Dengan konsep spiritual, dengan kajian-kajian agama, kajian-kajian sosial kemasyarakatan, bagaimana harus kita berbuat kepada sosial kemasyarakatan, bagaimana kita harus berbuat baik kepada teman, sahabat, saudara, lebih-lebih lagi pada orang yang sedang membutuhkan. Saya banyak dapat pelajaran dari seorang anak muda, pengusaha. Subhanallah, insya Allah ini menjadikan sebuah kekuatan. Dan saya akan mencoba untuk membangun komunikasi. Apa sebenarnya rahasianya? Beliau inilah pemilik. Alhamdulillah, nih Om Aang nih, masih muda. Om, alhamdulillah. ini orang tuanya adalah sahabatku, Om Nur. Dan beliau alhamdulillah sudah punya beberapa rumah. Mungkin kalau saya hitung kira-kira 11 rumah, termasuk yang di Guci. Subhanallah, di mana-mana 11 rumah dengan ukuran yang luar biasa. Ya Allah, begitu dahsyatnya, berlimpahnya. Dan satu hal lagi, Amin, amin. satu hal lagi adalah rahasia bersedekah, saudara. Om, gimana Om? Apa yang bisa kita berbagi Om, khususnya kaitannya dengan saya sendiri pelakunya, karena saya pernah dapat bantuan yang tidak sedikit untuk masjid, yang 100 juta, yang 200 juta, subhanallah. Ini rahasianya gimana Om, caranya Om? Pangapunten Om nih, berbagi Om. Alhamdulillah sekarang saya merasa lagi diberikan ujian oleh Allah, berbentuk ujian harta. Dan saya pribadi pun bersyukur karena Allah percaya saya diberikan rezeki dari kesehatan, keluarga, anak, orang tua dan keluarga dan harta. Itu yang saya sangat bersyukur sekali. Mudah-mudahan ini berkah dan memang diridhoi oleh Allah. Jadi cara yang saya lakukan, Iya Om, itu penting. Gimana? dari perjalanan waktu sampai sekarang, dari perjuangan-perjuangan yang dulu sampai alhamdulillah sampai sekarang ini adalah bagaimana kekuatan atau manfaat sodako itu sangat besar sekali, sangat bermanfaat untuk orang lain dan kembali juga untuk diri kita sendiri ataupun keluarga kita, baik orang tua ataupun kakak adik kita. Jadi untuk teman-teman semua, jangan takut untuk bersedekah. Pertama adalah sedekah kepada orang tua kita, terutama ibu apabila masih ada, masih hidup. Jadi kalau saya itu menerapkan pola atau cara mendapatkan keberkahan dan ridho oleh Allah ataupun orang tua itu dengan cara saya dari dulu sampai sekarang itu menerapkan ketika orang tua kita meminta apapun, baik itu harta ataupun apa, itu saya selalu berusaha, walaupun dulu tidak punya uang, mungkin hutang sana sini ataupun pas-pasan, tapi ketika orang tua minta sesuatu itu kita wajib
untuk memberikan. Ya, ya. Walaupun seorang ibu atau orang tua itu tidak mungkin akan meminta yang melebihi kemampuan dari seorang anaknya. Pasti seorang orang tua itu tidak akan Harus merepotkan. diikhtiarkan gitu, nggih. Betul, harus diikhtiarkan. Dan terkadang orang tua itu juga tidak mau merepotkan atau membuat susah kepada anak-anaknya. Sehingga dari kitanya sendiri, kalau ada orang tua tidak pernah meminta kepada kita, kita yang perlu sering menanya kepada orang tua kita, sedang pengen apa, sedang ingin apa, sedang pengen punya apa, beli apa. Nah, kita sering nanya seperti itu, mungkin dengan cara kita lagi ngobrol, mijitin atau apa, membuatkan minum yang sesimpel-simpel itu. Terus kita tanya sedang pengen apa. Nah, ketika seorang orang tua menjawab, kita sebagai anak perlu wajib untuk mewujudkan, memberikannya atau membelikannya itu. Dan apabila kita pengen kecepatan harta dari Allah, Ya, ini Om. banyak-banyaknya kita tidak usah takut untuk bersedekah. Untuk walaupun kita tidak punya, dengan ada uang sedang mungkin lagi ada 1 juta ataupun 500.000 atau berapa, tapi kita jangan takut untuk bersedekah. Karena janji Allah di Al-Qur'an itu adalah berapapun yang kita sedekahkan pasti itu akan kembali berkali-kali lipat Dan kepada itu kita. sudah dibuktikan ya Om ya. Dan alhamdulillah saya merasakan itu sudah dibuktikan. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan juga mendapatkan keberkahan ridho Allah. Amin amin insyaallah. Dan itu menjadi amal ibadah. Amin amin. Dan bisa saya ikhlas untuk melakukannya, bukan karena semata-mata ingin mendapatkan rizki. Oke Om, kalau dihitung secara persentase itu nyun sewu nih, karena saya kadang-kadang juga bingung sendiri nih dengan sebegitu besarnya uang yang dikeluarkan sama Om Farhan ini, membantu banyak orang yang nilainya ratusan juta. Itu gimana Om konsepnya? Apakah seluas itu atau mungkin ada hitung-hitungannya seperti apa Om? Atau pemahamannya seperti apa Om? Kalau pemahaman saya pribadi, saya menerapkan itu ketika saya diberikan rizki oleh Allah, dengan posisi sedang diberikan kemudahan mendapatkannya, saya sering bertanya kepada beberapa ulama-ulama yang saya saya dengarkan pendapatnya ataupun saya minta pendapatnya. Itu banyak sekali mereka memberikan pendapat bahwa pertama kita zakat itu wajib. Zakat pendapatan harta kita yang sudah ditetapkan di Al-Qur'an sebesar 2,5%. Kemudian karena di sini ada percepatan harta, jadi saya menerapkan itu minimal 20% kita sodakokan dari harta kita. Jadi kita lakukan percepatan. Walaupun saya pribadi pun jujur saya sedang belajar untuk itu. Terkadang saya punya godaan, punya ada rasa sayang, ada rasa apa. 20% ya, punya patokan itu minimal ya. Minimal 20%. Karena itu juga akan mempercepat, memang betul-betul terbukti gitu nggih. Alhamdulillah yang saya rasakan seperti itu. Mudah-mudahan saya juga bisa melakukan itu. Insyaallah, alhamdulillah. Itu dari saya. Terima kasih. Matur nuwun Om, ini sebuah kekuatan spiritual yang luar biasa. Amin. Amin. Seorang pengusaha anak muda, Amin. berbaginya subhanallah. Mudah-mudahan ini dapat menjadikan sebuah inspirasi buat yang lain. Amin. Untuk senantiasa berbagi. Karena konsep dasarnya adalah diniatkan untuk ibadah. Betul, semuanya sekali. berangkat dari sana Om. Betul. Dan tidak perlu takut ketika kita tidak mendapatkan balasan di dunia, pasti akan mendapatkan balasan di akhirat. Itu yang paling utama. Dan tentu saja dengan perlindungan Allah nggih, karena di luar juga banyak trik-trik dan sebagainya kan ya. Betul. Dengan konsep kekuatan spiritual insya Allah kita akan tercegah dari daya upaya yang merugikan kita. Insya Allah justru akan sebaliknya memberikan kita sebuah kekuatan spiritual. Ngoten nggih Om nggih. Terima kasih. Matur nuwun Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Om. Ini matur nuwun ngoten nggih. Matur nuwun. Alhamdulillah.